Gara-gara ngejawabin pertanyaan di siniar wlt@gmail.com untuk siniar work life trampoline gue di Spotify, gue jadi banyak ngebahas dan jadinya banyak kepikir soal begitu banyak orang pengen jadi entrepreneur, sementara nggak semua orang cocok jadi entrepreneur. Nah, ini di video work life trampoline gue ngebahas lebih dalam tentang sebaiknya jangan jadi entrepreneur kalau lu nggak bersedia untuk melakukan hal berikut ini. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Ji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Cap? Begini coy, Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers, teng 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 teng. Pim. Assalamualaikum. Jadi gue ngeliat di Instagram Reels gue isinya soal bisnis, soal New York, soal yang kocak-kocak, kombinasi yang aneh. Dan cewek. Ya gue ngeliat ada Kevin O'Leary. Kevin O'Leary ini adalah salah satu shark yang ada di Shark Tank. Salah satu celebrity CEO. Disebutnya Mr. Wonderful. Kenapa disebut celebrity CEO? Karena dia adalah salah satu dari tidak terlalu banyak CEO yang terkenal, yang kayak seleb kelakuannya, karena sering masuk TV dan segala macamnya. Celebrity CEO itu lebih dari sekedar dia ngisi acara TV atau dia artis gitu, tapi memang terkenal kayak Elon Musk, celebrity CEO. Mark Cuban juga, semua yang di Shark Tank oke lah ya. Gary Vee juga, dan masih banyak lagi. Walaupun Gary Vee mungkin masuknya ke kategori motivational speaker ya. Tapi di luar sana banyak banget entrepreneur yang nggak selebriti gitu, nggak terkenal dan nggak pengen terkenal, cuman pengen fokus kerjain bisnis dan segala macamnya, yang nggak apa-apa juga. Tapi si Kevin O'Leary ini ditanya sama orang, lu punya tips apa untuk seseorang yang berpikir untuk jadi pengusaha? Terus katanya Kevin O'Leary, dia bilang, jangan jadi pengusaha kalau lu nggak bersedia untuk gagal berkali-kali. Karena bisnis itu susah, kata dia. Bisnis itu susah sekali. Lu akan gagal berkali-kali. Dan setiap kegagalan rasanya pahit sekali. Dan katanya Kevin O'Leary, cuman sepertiga dari kewirausahaan yang kemudian akhirnya tetap bertahan dan sukses. Sepertiga. 2/3 bubar. Bahkan gue pernah ngeliat di artikel yang lain, kalau dalam bentuk persentase malah lebih sedikit lagi kewirausahaan yang kemudian bertahan dan sukses. Dia bilang jalanin bisnis itu susah, butuh bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun untuk kemudian bisa sukses. Dan gue meyakini kebenaran itu, terutama karena apa yang gue lagi alamin. Terus gue pernah ngeliat, nah tapi ini gue lupa nih gue ngeliat di mana karena udah lama, tapi pas gue nonton nempel banget di benak gue. Dia bilang, lu kalau jadi pengusaha itu jangan berharap kaya. Pengusaha itu nggak kaya justru. Terutama di awal-awal ya. Artinya ada cara lain untuk kaya gitu, bukan jadi pengusaha. Karena ini orang cerita, pengusaha itu ya, duit masuk, itu dipotong sama biaya produksi. Dipotong lagi sama gaji. Semua orang dibayar dulu nih. Ketika duit masuk tuh ada biaya produksi tuh ada vendor yang mesti dibayar. Jadi vendor dibayar. Vendor lu dibayar. Udah, habis itu karyawan lu dibayar. Udah, habis itu pajak negara dibayar. Udah, habis itu baru lu. Jadi lu tuh orang terakhir yang dibayar sebagai pengusaha.
Lu mesti bayar yang lain dulu. Semua orang yang pernah berwirausaha, ada masa-masanya tuh lega banget lewat dari tanggal gajian. Karena dia tahu dia punya tanggung jawab untuk ngegaji orang. Nah, kalau bisnisnya sehat dan punya runway yang panjang sih oke. Tapi karena bisnis itu susah, ada banyak bisnis yang runway-nya juga nggak panjang gitu. Ada yang dari bulan ke bulan, banyak bahkan yang dari bulan ke bulan. Sehingga setiap kali bayar gaji tuh yang alhamdulillah udah selesai gaji orang gitu. Sesuatu yang nggak dipikirkan, nggak diresahkan ketika zamannya dia kerja untuk orang gitu. Jadi ilusi bahwa jadi pengusaha itu kaya mesti dirapihin dulu. Karena kalau misalnya pengen kaya ada banyak caranya. Bahkan si Kevin O'Leary di video Reels yang tadi juga bilang ini tuh bukan kripto, ini bukan skema cara cari cepat untuk kaya gitu. Cara mencari kaya dengan cepat gitu maksud gue. Minumnya Ovaltine sih bukan kopi. Ini bukan gitu, kewirausahaan tuh susah, jalannya panjang dan itu gue yakini gitu. Gue recap sekali lagi aja ya. Comika ini dalam kondisi yang tidak sehat. Walaupun gue ada kawan ngelihat kondisi keuangan perusahaan gue. Abis dia bilang, ini mah masih wajar kata dia. Dalam hati kata gue, anjing. Ini masih wajar. Iya, untuk startup mah ini wajar. Dia ngomongnya nggak ke gue, dia ngomong ke Angga cerita ke gue. Ya ini kalau kayak gini sebenarnya hitungannya masih biasa gitu. Itu gue, wow. Gue nggak terbiasa sama itu karena sejak gue pegang nih perusahaan tahun 2019, dari tahun ke tahun kami menang mulu. Termasuk pandemi kami menang terus. Jadi ini tuh baru pertama kali. Jadi sejak gue pegang 2019, 20, 21 itu tuh profit terus. 2022 enggak. Nah sekarang masuk 2023 karena pencapaian yang nggak bisa disebut pencapaian ya. Perolehan yang tidak oke di tahun 2022 mengakibatkan ke runway yang memendek, lalu kondisi bisnis yang ada banyak faktor ya. Salah satunya harus diakuin adalah faktor ekonomi global. Nanti gue jelasin. Tapi ada juga kesalahan keputusan gue sebagai CEO atau co-CEO waktu Angga mulai jadi co-CEO bareng sama gue. Untuk yang nggak familiar dengan istilah co-CEO, pokoknya kalau dengar ada bilang gue co-CEO, berarti ada satu lagi. Karena co-CEO nggak cuma satu. Jadi bukan CEO dan co-CEO. Bukan co-CEO itu bukan wakil. Co-CEO itu berarti CEO berdua. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, lu kenal sama orang, lu namanya siapa? Herman, lu di sini sebagai apa? Gue sebagai co-CEO. Maka pertanyaan selanjutnya adalah yang satu lagi siapa? Karena co-CEO pasti berdua. Jalanin perusahaan berdua. Nah, keputusan bisnis gue banyak yang salah dan berakibat runway-nya makin pendek gitu. Nah, ini terjadi karena banyak hal, tapi sebagai gambaran, faktor penyebabnya ya tiga sih, yang paling besar. Pertama adalah perusahaan ini terlalu cepat untuk bertumbuh, Comika maksud gue. Gue selalu cerita, masuk pandemi 10 orang karyawan, keluar pandemi 90 orang karyawan. Jadi semua penambahan orang itu di masa pandemi. Lagi di tengah-tengah pandemi kayak begitu. Nah, gue kan berpikir pandemi aja oke, gimana enggak kan gitu kan. Ternyata tidak demikian. Sehingga tiba-tiba terpapar sama fakta bahwa ternyata runway-nya jadi pendek karena ya OPEX-nya gede gitu. Terus yang kedua adalah karena gue sebagai revenue creator terbesar ke New York. Jadi ada void gitu. Yang mana tidak berhasil gue tutupi void dari guanya. Dan itu kerasa banget. Dan yang ketiga adalah kegagalan gue untuk meyakinkan semua orang untuk berubah bisnis model secepat mungkin sebelum masalah melanda. Akhirnya masalahnya keburu melanda. Tapi itulah yang sekarang sedang dialamin. Nah, gue tuh tadinya mau menghakimi diri gue sendiri, mau
mau menyalahkan diri gue sendiri. Dan mungkin yang nonton juga bilang, itu mah lu aja yang bego jalanin bisnis, dan mungkin juga bener. Cuman masalahnya yang kayak gue ini bukan cuman gue. Bisnis tuh di mana-mana itu ngelewatin siklus seperti ini. Bahkan namanya siklus, terjadi lagi gitu. Kayak contohnya, kalau lu tonton atau lu baca artikel terkait Google, Amazon, Twitter, Facebook atau Meta, Microsoft yang bikin PHK besar-besaran di angka ribuan, belasan ribu karyawan, lu akan sadar bahwa 100% CEO-nya menyebutkan bahwa alasan kenapa perusahaan mengalami hal seperti ini karena kami tumbuh terlalu cepat. Coba aja cek. Coba cek emailnya Jack Dorsey dan cek emailnya siapa yang waktu itu gue baca ya? Kayaknya Mark Zuckerberg juga deh. Dan cek emailnya si CEO-nya Microsoft. Setidaknya, seingat gue, 3 orang itu, Jack Dorsey sih yang gue yakin, bilang bahwa ini gara-gara kami bertumbuh terlalu cepat. Nah, terus kan gue berpikir ya, maksud gue mereka kan bisnis besar gitu. Mereka tuh bisnis besar. Bisnis besar aja melakukan kesalahan yang mirip sama gue gitu. Dengan skala yang berbeda ya, tapi mirip gitu. Jadi gue ataupun lu dalam hal ini tidak seharusnya menghakimi diri lu sendiri gitu. Banyak bisnis yang, itu di luar bisnis yang tadi gue sebut, ada banyak bisnis yang juga pernah bangkrut. Nike pernah bangkrut pas sebelum deal dengan Michael Jordan dilakukan tahun 80-an awal. Nike itu kalau dibaca dari artikelnya, ada banyak video juga. Terus kalau nggak salah di bukunya Shoe Dog-nya Phil Knight deh. Tahun 80-an awal ada pergeseran tren yang tidak diantisipasi oleh Nike dengan cepat. Yang saat itu dimenangkan oleh Reebok dan Adidas. Sehingga Nike untuk pertama kalinya earnings-nya negatif, merah lah. Untuk pertama kalinya. Dan mereka ada stok duduk senilai $22 miliar kalau nggak salah. Sampai-sampai annual CEO letternya si Phil Knight itu terkesan kayak menggambarkan dunia itu lagi suram gitu lah. Terus itu Nike. Terus udah gitu si Apple juga pernah ngelakuin hal yang sama. Ini di luar waktu krisis yang membuat Steve Jobs dikeluarin ya. Terus kan ada CEO baru tuh. CEO baru masuk dan keluar. Sampai akhirnya CEO terakhir sebelum Steve Jobs balik itu beli Next, perusahaannya Steve Jobs setelah keluar bikin Next, sebuah komputer canggih yang waktu itu dia targetin untuk sekolah. Terus dibeli sama Apple sehingga Steve Jobs-nya ada di dalam perusahaan, lalu CEO-nya cabut, CEO yang beli itu, gua rasa sih sengaja ya, CEO itu cabut, lalu Steve Jobs masuk. Lalu ketika Steve Jobs masuk, yang dia bilang adalah dia bilang ke semua orang, ternyata kondisinya lebih parah dari yang gue sangka. Terus dia ngomongin kalau nggak salah runway-nya bulanan ya, apa 3 bulan gue lupa. Tapi untuk perusahaan segede Apple, runway cuma 3 bulan itu, maksudnya global ya, itu suram juga sih. Terus masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang serupa. Nah, mengingat bahwa perusahaan itu seperti itu, kalau Nadiem Makarim pernah bilang bisnis itu, dia bilang what comes up must goes down and what goes down will go up. Begitu aja terus. Jadi mengingat bahwa semua perusahaan seperti itu, gue tuh kepikirannya ketika kena masalah ini tuh, gue tidak menerima ini sebagai informasi bahwa oh berarti emang gue harusnya nggak jadi pengusaha. Karena di bayang-bayang gue tuh ada itu, karena bokap gue seorang pengusaha dan pengusaha yang tidak sukses. Karena nyokap gue waktu itu pernah bilang sama gue, Mas Panji, nggak usah jadi pengusaha, jangan kayak bapak kamu. Bahkan kalau nggak salah, nyokap gue pernah bilang kita nih nggak cocok jadi bisnismen. Kalau kita tuh maksudnya keluarga kita. Tapi gue ngotot juga gitu, dan itu ada di belakang kepala gue. Tapi ketika perusahaan gue lagi ngalamin krisis seperti ini, di mana gue akhirnya harus ngelepas begitu banyak karyawan,
terus banyak yang kemudian cabut karena ya mungkin bukan cuman karena kondisi perusahaannya lagi seperti ini yang membuat mereka merasa gue bukannya nggak peduli sama perusahaannya, tapi gue juga mesti mikirin diri gue sendiri gitu, sehingga mereka cabut. Atau dulu nih dia ngeliat individu yang ada di perusahaan gue terus bilang, nih gue nggak bisa nih kerja sama orang-orang seperti ini, terus, apalagi dengan kondisi seperti ini terus dia cabut. Apapun itu nggak masalah, karena memang bukan tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan perusahaan. Tanggung jawabnya cuma tanggung jawab gue, karena ini perusahaan gue yang bikin kan. Bersyukur kalau mereka peduli sama perusahaan gue, dan banyak sekarang yang peduli sama perusahaan gue, sampai level dimana ada orang-orang yang ini selalu gue ulang nih, karena menurut gue mengharukan sekali ketika ada karyawan yang bilang, kalau nanti perusahaan Comika udah baik lagi, boleh nggak aku ngelamar ke sini lagi gitu. Nah jadi bersyukur gue punya anak-anak di markas Comika yang seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan tanggung jawab mereka juga. Ada yang bilang, gue mau terus berada di perusahaan ini, nggak digaji juga nggak apa-apa. Ada yang bilang kayak gitu. Dan ini bukan cuman level karyawan, ini level head ngomong kayak gitu. Yang tentu gue seneng, tapi kan nggak boleh kayak gitu juga ya. Nah, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab gue untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, jadi bahkan dengan semua kondisi seperti itu, gue tuh ngelihat atau dipapar sama kenyataan itu di benak gue tuh bukan, oh emang lu nggak bisa jadi pengusaha, lu mending berhenti aja. Nggak kayak gitu. Yang gue terima tuh berarti, oke, karena gue tahu bakal ada kayak gini lagi entah berapa tahun ke depan, gue mesti cari cara untuk menyelamatkan kondisi ini. Jadi gue ngerasanya tuh kayak lu lagi main video game gitu ya, terus lagi cruising aja, lu ngelewatin terus ketemu di raja terakhir. Di raja terakhir level 1 gitu. Dan lu mati mulu dan gagal mulu lah gitu. Tapi lu tahu, lu akan ketemu dengan level 2, level 3, level 4, level 5, dan seterusnya dalam game ini gitu. Sehingga kalau lu nggak bisa menyelesaikan raja terakhir level 1, buru-buru bisa namatin nih permainan kan gitu. Apalagi kalau lu main game, lu tahu bahwa sebenarnya tuh game juga banyak repetisinya kan. Jadi hal yang kita temuin di depan, itu mempersiapkan kita untuk yang ada di belakang. Main game tuh kan kayak gitu ya. Dan gue memang nggak main game sekarang, tapi setidaknya untuk gue Mario Bros kayak gitu. Mario Bros kayak gitu. Double Dragon kayak gitu. Ini zaman gue semua nih. Mortal Kombat sih. Delta Force kayak gitu. Kecuali Teenage Mutant Ninja Turtle tuh, gue mati mulu waktu lagi nyelam di bawah tuh. Nggak ada presidennya sebelumnya, aneh banget tuh. Tapi maksud gue tahu bahwa ini akan ada lagi dan akan lebih rumit lagi. Gue harus bisa nyelesain ini. Gue harus menggunakan ini untuk belajar gimana caranya melewati krisis gitu. Karena gue tahu ini akan kayak gini lagi gitu. Gue lewatin ini, terus akan berjalan dengan baik lagi, cruising lagi seperti biasa. Lalu akan ada krisis lagi. Dari mana gue tahu? Ya dari Twitter, Google. Udah berapa tahun berdiri tuh mereka. Hari gini masih ngelewatin krisis. Ya kan karena memang ya perusahaan akan ngalamin itu mulu gitu. Nah berarti jangan jadi pengusaha kalau yang lo harapkan adalah jadi kaya. Karena jadi kaya ada banyak caranya. Kayak Kevin O'Leary bilang, main kripto aja tuh. Apa kek judi tuh cara cepat untuk kaya. Atau nyopet gitu, korup gitu. Itu cara cepat jadi kaya. Itu pun nggak cepet-cepet amat gitu. Kan gue pernah bikin video ya cara cepat kaya. Terus gue jawab nggak ada. Karena kalau misalkan korup pun, untuk di level dimana lu kaya, nggak gampang. Lu butuh ilmu juga untuk sampai sana. Kalau sekedar nyomot-nyomot duit 100.000 juga bisa sih. Hari ini juga bisa. Tapi kan lu nggak kaya dari situ. Lu jadi pengusaha karena lu mau ngebangun sesuatu. Bukan karena pengen kaya. Karena, kan gue selalu bilang ya, uang banyak itu dampak, bukan tujuan. Uang banyak adalah dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Kayak menjadi YouTuber itu kaya, tergantung. Banyak juga YouTuber kere, kan semuanya tergantung sama kemampuan lu bikin video YouTube. Jadi kaya itu jangan dijadiin tujuan, karena kalau jadi tujuan, jalan pintasnya banyak, ya korup, ya judi, dan segala macamnya. Kaya itu dampak dari kita melakukan sesuatu yang sangat baik, yang berarti dalam berwirausaha, kaya itu juga dampak dari kita melakukan sesuatu yang sangat baik.
Untuk melakukan sesuatu dengan sangat baik, ya berarti mesti belajar dan mesti bertumbuh terus. Salah satunya adalah ngelewatin masa-masa di mana duitnya nggak ada, nggak kelihatan, dan melewati masa-masa di mana justru duitnya minus gitu. Karena ada sesuatu yang mesti lu pelajarin dari situ. Gue inget Donald Trump pernah ngomong gini, Donald Trump dari Apprentice 1. Dulu gue suka banget nonton Apprentice 1. 2 masih gue tonton. 3 gue udah enggak. Di Apprentice 1 Donald Trump pernah bilang bahwa bisnis itu tutup bukan karena bangkrut. Bisnis itu tutup karena pebisnisnya menyerah. Kalau pebisnisnya nggak nyerah, nggak bangkrut itu. Dia akan nyari cara. Dimana cara yang diambil itu tentunya susah, tapi perlu. Kayak dunia awam ketika ngelihat perusahaan-perusahaan kayak mungkin Google atau Facebook, Meta, Twitter, dan segala macamnya, termasuk Comika melakukan PHK besar, orang awam akan ngerasa, wah kasihan juga nih perusahaannya, mau bubar nih, atau gimana gitu ya. Wah parah nih, pecat besar-besaran gitu. Tapi dunia investor atau dunia bisnis itu ngelihat sebagai itu keputusan yang baik gitu. Malah salah satu cara mereka untuk menilai ini perusahaan punya peluang untuk selamat adalah dari PHK besar itu, karena secara pragmatis bukan cuma ngangkat biaya yang besar, tapi menggambarkan leader di perusahaan itu punya keberanian untuk ngambil keputusan-keputusan yang keras daripada nggak enakan lalu nggak tahu gimana caranya terus bubar anyway gitu. Nah, kalau lu berwirausaha saat ini dan ngelewatin krisis, karena ini ada email yang waktu itu masuk ngomongin hal yang sama, dan gue ngomongin ini kurang lebih tapi nggak sedalam ini sih, karena waktu itu gue ngomongin spesifik ke kasusnya dia. Tapi kalau lu wirausaha dan mengalami krisis keuangan di mana perusahaan lu bangkrut, minus bahkan uangnya, itu tuh bukan indikator bahwa lu pengusaha yang buruk. Itu indikator bahwa lu sebagai pengusaha mesti belajar. Because what got you here won't get you there. Ini email yang masuk bilang dia mendirikan perusahaan tahun 2020, terus udah gitu profitnya, dia bilang bukan revenue, profitnya 100-an juta per bulan. Sampai kemudian bisnis global berdampak karena dia banyak ad base bisnisnya, dia itu bisnisnya media, sehingga revenue-nya turun drastis. Nah, kalau kita dengar kan itu perusahaan udah mendapatkan profit ratusan juta, kayak sama seperti Comika yang profit mulu sepanjang tahun selama 3 tahun kemarin. Berarti kan kita tahu caranya menghasilkan uang gitu. Berarti kan lu punya kemampuan untuk membawa bisnis seperti itu. Cuman yang mesti disadari adalah ketika lu punya kemampuan untuk membawa bisnis ke level ini, untuk nyampe ke level itu, ilmunya tuh beda lagi. Kebayangkan maksud gue? Kayak kalau misalkan lu atlet, terus lu juara Porda gitu. Lu berhasil ngalahin semua orang di daerah lu, sehingga lu juara daerah gitu. Skill yang sama, lu bawa di level nasional, belum tentu akan membawa lu juara. Karena di level nasional, ya kan lu kan ketemu sama juara-juara daerah lain. Kan lu nggak tahu tuh standar juara daerah lainnya seperti apa. Kalau ternyata lebih tinggi, gimana? Berarti ketika lu udah nyampe di level juara daerah, lu mesti nambah lagi kemampuan lu supaya bisa juara di level nasional. Karena apa yang membawa lu ke sini nggak cukup sebagai sebuah skill untuk bawa lu ke titik itu. Nanti setelah lu menang juara nasional, itu juga ilmu yang lu punya, kemampuan yang lu punya, skill yang lu punya, semua modal yang lu punya untuk sampai ke juara nasional bisa jadi nggak bernilai apa-apa untuk juara ASEAN. Ketika lu juara ASEAN pun nggak ada apa-apanya ketika lu mesti bertanding di level Asia. Level Asia nggak ada apa-apanya ketika lu mesti bertanding di level dunia. Begitu terus. Level dunia belum ada apa-apanya ketika lu mesti bertanding dengan tata surya lain. Ada alien datang. Lomba lari dah lu sama alien. Kebayangkan maksud gue? Jadi jangan jadi indikator bahwa lu pengusaha yang buruk. Ini indikator bahwa lu mesti belajar. Karena itu yang gue omongin sama diri gue sendiri. Dan valid omongan gue. Kalau misalnya orang bilang, ya lu mah emang bego aja. Ya emang bego. Tapi kan orang kan diukur dari, saat ini gue bego kan, orang kan diukur dari kemampuannya untuk belajar. Untuk bertumbuh. Makanya ada growth mindset.
Dan kalau misalkan gue bego, ya berarti gue satu kategori begonya walaupun di level skala yang berbeda dengan yang tadi gue sebut tuh Meta segala macam, orang mereka juga krisis, udah di level seperti itu. Apple, Nike. Nah, bisnis lu akan baik-baik aja kalau lu adalah tipikal orang yang mau belajar terus mau fleksibel. Lebih tepatnya meletakkan mimpi dan cita-cita perusahaan lu di atas ego lu. Karena banyak gue tahu ada pengusaha yang nggak mau tuh melakukan pemecatan massal karena nggak pengen dinilai jelek gitu, dianggap sebagai pengusaha yang gagal gitu. Atau yang berpikir bahwa karyawan gue banyak, gue juga dulu kayak gitu, karyawan gue banyak, berarti perusahaan gue keren gitu. Itu kan lebih banyak ego yang bicara ya ketimbang kesesuaian dengan apa yang perusahaannya butuhkan gitu. Jadi walaupun berat, perusahaan lu akan baik-baik aja kalau lu mau belajar. Gue belajar banyak banget, belajar soal HR. HR juga banyak banget belajar soal komunikasi yang baik kepada karyawan, komunikasi yang adil kepada karyawan. Gue belajar soal merekrut orang yang tepat sesuai dengan usernya atau headnya. Belajar soal mencermati siapa yang ada di perusahaan lebih dari sekedar tempat untuk cari penghasilan. Karena kalau udah kayak gini itu yang dibutuhkan sama perusahaan gitu. You need people who are there because either they like what they do or they love what the company does. Has to have that extra effort. It has to. Kayak UFC aja atau kayak One Championship gitu. Semua juga bisa. Nonjok, banting, grappling, semua juga bisa. Semua juga keras tonjokannya, semua juga cepat tendangannya. Tapi harus ada extra edge gitu. Yang membuat dia kemudian bisa menang dari yang lain gitu. Hal yang sama juga dengan orang-orang yang ada dalam perusahaan. Gue juga belajar banyak soal business model. Gue belajar banyak soal komunikasi ke karyawan dalam memastikan mereka ngerti arahan perusahaan. Gue belajar banyak soal caranya minjem duit. Banyak banget. Dan kalau lo bersedia untuk belajar, I think you'll be fine. Belajar untuk naruh ego lo ke belakang dan melakukan apa yang memang dibutuhkan untuk perusahaan. Karena dan satu lagi, belajar untuk memimpin, bukan sekedar mengurus gitu, bukan sekedar jadi bos, bukan sekedar jadi manajer, bukan sekedar jadi director gitu, jadi leader. Karena di masa-masa krisis, kepemimpinan itu dibutuhkan untuk membuat semua orang bisa ngeklik dan kerja bareng. Kan beda ya, orang lakuin sesuatu karena disuruh, sama orang lakuin sesuatu karena dia tahu emang itu perlu dilakukan. Nah, yang membedakan dua itu adalah kemampuan pemimpinnya. Pemimpinnya cuma bisa nyuruh, atau pemimpinnya bisa bikin semua orang ngerti kenapa itu mesti dilakuin. Kayak, bisa aja kan gue nyuruh anak gue beresin kamar. Ya dia akan beresin, tapi karena disuruh, nggak beresin kamar. Nggak selesai masalahnya kan. Dibutuhkan kemampuan untuk membuat anak gue ngerti kenapa kamar mesti diberesin. Ketika awalnya dia nggak mau gitu. Nah, kadang nggak semua orang ngerti juga bahkan yang gue maksud. Jadi bahkan banyak yang ngerti kenapa, buat apa gitu. Tapi emang butuh waktu gitu. Gue juga belajar bahwa gue ngerti kenapa perusahaan-perusahaan tuh kerjanya karyawannya training mulu. Padahal gue dulu biasanya bagian dari training itu jadi pembicara dan segala macamnya. Tapi gue ngerti kenapa perusahaan training mulu. Kenapa perusahaan pelatihan mulu. Kenapa perusahaan peningkatan kapasitas mulu. Kenapa perusahaan kerjanya komunikasi mulu. Email mulu, meeting mulu, town hall mulu. Ngerti gue.
Karena apalagi makin besar perusahaannya, makin mudah untuk orang-orang yang ada di dalamnya itu lupa mereka di situ untuk apa. Dan karena lupa mereka di situ untuk apa, mereka kadang-kadang ngambil cara yang salah. Gue bukan ngomongin korupsi, ini kaitannya dengan alasan kenapa perusahaan itu berdiri. Kayak contohnya Comika kan, misi utamanya kan cuma bikin komika hidup dari karya. Yang berarti bukan salah satu ya, fokus utamanya adalah gimana mitra yang kerja dengan kita ini bisa makmur gitu, bisa mendapatkan penghasilan yang optimal tanpa membuat perusahaan kami terus kemudian jadi bangkrut gitu ya. Kan bisa aja, yaudah ambil semuanya komika, ini komika hidup dari karya, ambil, tapi terus nggak ada duit masuk untuk perusahaan, kan perusahaan bubar. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya lebih ke adil, faktor keadilannya itu yang mesti dipikirkan. Bisa aja ketika kita ngomongin bisnis, nggak ada duit dan segala macam, jadi lupa untuk adil, kan bisa aja kan. Tapi kan terus lu mesti komunikasi terus gitu. Emang bisnis tuh bukan untuk cepat kaya, bisnis bukan untuk semua orang. Untuk yang nggak bersedia untuk jatuh bangun, untuk yang nggak kuat jatuh bangun, untuk yang nggak bersedia untuk belajar, untuk yang nggak bersedia untuk naruh ego ke samping. Nggak cocok jadi pengusaha, nggak cocok jadi intrapreneur juga bahkan. Intrapreneur itu kayak orang yang punya semangat entrepreneurial di dalam perusahaan. CEO sih sebenarnya, atau mungkin head of department gitu ya. Atau para C-level itu adalah intrapreneur karena dia nggak cuma kerja doang di perusahaan itu, dia mikirin gimana cara bisnisnya bisa maju. Nggak semua orang kayak gitu, bisa kayak gitu. Ada yang cuma paycheck to paycheck gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi kan gue punya prinsip ya. Semoga yang hari ini datang untuk berkarya tidak terganggu oleh mereka yang datang hanya untuk uangnya saja. Boleh, asal jangan saling ganggu aja. Nah, kalau lo adalah tipikal orang-orang yang seperti tadi gue bilang, entrepreneurial adalah pilihan yang tepat untuk lo. Palingan terakhir lo mesti jawab pertanyaan sebenarnya. Sebelum lo tutup ini bisnis, karena kondisi yang lo alamin, sebenarnya kenapa sih bisnis ini harus bertahan? Why-nya tuh mesti jelas. Di kami sih why-nya jelas sekali. Gue saking cintanya stand up, gue pengen stand up tetap ada. Tapi untuk stand up tetap ada, maka komikanya itu harus punya kemampuan untuk hidup dari karyanya dia, dari stand upnya dia. Karena kalau misalkan komikanya kemudian hidupnya dari TV, dari film, dari yang lain-lain, ya berarti dia ntar jadi sineas gitu. Terus kemudian nggak ngelawak lagi. Yang mana nggak apa-apa. Gue kan lagi ngomongin gimana kalau misalnya ada komika tetap pengen jadi komika. Untuk komika tetap pengen jadi komika, maka dia mesti hidup dari komika. Nah kan nggak semua komika bisa bisnis, bisa marketing, bisa keuangan. Nggak semua komika mau mikirin ekosistem yang lengkap. Karena ini kan belakangan ini kan gue wawancara karyawan baru ya. Untuk menggantikan, kan ada yang keluar tuh. Di luar yang dilepas sama kami kan ada yang keluar, kan mesti diganti. Itu gue menyadari bahwa sebenarnya yang paling gue sadari adalah ternyata masih banyak banget yang nggak nonton stand up secara langsung. Tapi ya itu masih jangka panjang sih. Tapi dari obrolan gue dengan beberapa orang, ada orang yang datang dari industri musik yang mau gue bawa masuk sini. Terus dia nanya, sebenarnya Comika itu tujuan besarnya apa? Gue bilang ngebangun industri. Terus dia bilang, kenapa ngebangun industri? Karena si organisme yang ada di dalam ekosistem ini nggak bisa hidup kalau industri nggak besar gitu. Lu datang dari musik, lu mah enak gitu. Dia datang dari dunia media. Dunia lu bekerja itu adalah bagian besar dari industri musik. Industri musik punya manajemen musik banyak banget. Sehingga bisa melahirkan musisi-musisi yang banyak banget juga. Sampai level dimana banyak banget musisi-musisi di Indonesia yang kalau konser tiketnya 1 juta. Sekarang, di antara mungkin ribuan komika di Indonesia, hanya ada 2 komika yang harga tiketnya nyentuh 1 juta. Dan itu cuma gue dan Coki Pardede.
Mungkin ada lagi ya. Anggaplah 5 gitu. Tapi kan nggak ada apa-apa dibanding industri musik kan. Nah kenapa tuh bisa seperti itu? Manajemennya banyak satu. Promotor musiknya juga banyak. Yang ngerjain festival banyak, yang ngerjain konser banyak banget. Terus yang ngurusin media untuk amplifikasi, untuk publikasi yang musisi lakukan banyak. Ada radio, ada TV, ada online, banyak banget. Terus sekolahnya juga banyak, sekolah musik banyak sekali. Orang kalau mau jadi penyanyi, orang mau jadi gitaris, orang mau jadi drummer, banyak sekali. Ini semua udah matang, udah ada, sehingga gede tuh industri musik. Nah sekarang lu lihat stand up. Sekolah aja cuma 2. Pecahkan sama Ramon Papana. Gimana coba kita mau melahirkan komika-komika baru? Gimana coba? Manajemen aja bisa dihitung jari. Gimana coba? Promotor yang benar-benar mempromotori yang hanya stand up. Komunitas sih banyak yang ngerjain. Gue lagi ngomongin promotor. Yang ngerjain banyak urusan komika-komika lain. Enggak banyak, sedikit sekali. Akhirnya Comika mesti ngelakuin ini. Karena yang lain gak mikirin. Atau gak banyak yang mikirin. Makanya sampai sekarang gak ada yang percaya kalau gue bilang, gue tuh mendoakan yang terbaik untuk Emily. Mendoakan yang terbaik. Tapi lagi-lagi RD dan HH Corp mungkin tidak sama seperti Comika dan Emily ya. Bukan kewirausahaan stand up comedy. Tapi gue mendoakan karena gak mungkin sendirian ngegedein ini. Gak mungkin lah. Gue mendoakan lebih banyak sekolah stand up. Gue mendoakan lebih banyak promotor stand up. Mendoakan lebih banyak media stand up. Sekarang media stand up cuma 1. Cuman comika.media doang. Orang nanya sama gue, lu ngerjain Comika Media, duitnya dari mana? Gue bilang gak ada duitnya. Terus dia bilang, lah kalau gak ada duitnya kenapa lu kerjain? Ya karena kalau gak dikerjain, gak ada. Karena mesti. Sekolah, lu bikin sekolah stand up, duitnya ada? Gak ada. Kenapa dibikin? Kan gak ada duitnya. Kan gak semuanya harus jadi duit di awal gitu. Kadang kan emang perlu dibuat gitu. Tapi dengan itu ya, terus Comika naruh dirinya sendiri di posisi yang rumit memang. Tapi that's what we are being paid for. That's what we do. It's our responsibility. Gue jadi lebih banyak meracau soal Comika daripada soal bisnis in general, tapi what do you expect? It's been on my mind. Moga-moga bisnis lu seperti juga bisnis gue bisa ngelewatin krisis yang lu alamin. Bisa kok. Harus berani aja dan harus kuat aja. Stay happy y'all. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.